sang pelopor Hos Cokro Aminoto, guru bangsa. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama Raden Mas Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedono Kleco Magetan pada saat itu. Kakeknya Raden Mas Adipati Cokronegoro pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Mertuanya adalah Raden Mas Mangunsemo yang merupakan wakil Bupati Ponorogo. Beliau adalah keturunan langsung dari Kiai Ageng Hasan Besari dari Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah Pamong Praja, Opleiding School for Inland and Children, atau bisa disingkat dengan OSVIA di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi. Namun, karena tidak menyukai sistem dan budaya feodal yang masih kuat dalam pemerintahan Belanda, beliau memilih keluar dan pindah ke Surabaya. Beliau kemudian bekerja di sebuah pabrik gula di Surabaya sembari menulis di surat kabar dan majalah dengan kritis terhadap pemerintahan Belanda. Dari tulisan tersebut, Samanhudi, seorang pemimpin organisasi Serikat Dagang Islam atau bisa disingkat dengan SDI atau Serikat Buruh Islam yang berpusat di Surakarta, tertarik dengan beliau dan merekrut beliau menjadi anggota. Dari situlah Hos Cokro Aminoto memperluas pemikirannya dan mengubah SDI menjadi SI, Serikat Islam, setelah beliau menjadi pemimpin pusat. Ketika beliau menjadi pemimpin pusat SI, beliau memindahkan pusat SI ke Surabaya agar dekat dengan rumahnya. Di rumah, beliau mendirikan kos untuk para mahasiswa yang bersekolah di Surabaya. Dari kos rumah beliau, lahirlah murid-murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar bangsa. Mereka adalah Soekarno, Alimin, Musso, Semaun, dan Kartosoewirjo. Beliau juga dikenal oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, karena dapat mempengaruhi masyarakat pada waktu itu melalui organisasi SI yang memiliki 2 juta lebih anggota. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, Semurni-murni tauhid, Sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dan kini, perjuangan Hos Cokro Aminoto untuk membangun pemerintahan sendiri diteruskan oleh murid-muridnya yang menjadi tokoh kemerdekaan bangsa, yang kita kenal Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator Indonesia, Alimin Musso, Semaun, dan Karyowirjo yang juga menjadi bagian dari tokoh-tokoh perjuangan juga pergerakan untuk Indonesia.
terhadap negeri Hindia ini. Keinginan Mas Cokro untuk hijrah mendorong Mas Cokro untuk mengembara menemukan keadilan. Sama rasa, sama rata. Sejak saya menerima perjodohan itu, saya sudah bertekad seumur hidup dunia akhirat bersama dengan Mas Cokro juga cita-citanya. Saya membantu Mas Cokro sesuai dengan kemampuan saya. Saya jualan batik untuk menopang perekonomian agar kami tetap bisa menyeduh kopi untuk pemuda yang sedang diskusi. Juga membesarkan anak-anak dan mengurus segala hal yang kecil-kecil. Lelah itu akan tumbang saat saya mengingat tentang cita-cita kami soal kapuk yang menjadi bantal dan kasur. Tetapi jalan untuk menjadi bantal dan kasur tentu tidak mudah. Saya akan menemanimu berhijrah, Mas. Juga akan menjahit bantal dan kasur kita. Hidup Pak Cokro! Hidup Pak Cokro! Hidup Pak Cokro! Hidup Pak Cokro Jawa! Hidup Pak Cokro! Palingnya Jawa! Hidup Pak Cokro! Hidup Raja Jawa! Hidup Pak Cokro! Hidup Raja Jawa! Hidup Raja Jawa! Hidup Pak Cokro! Aku Umar Said Cokro Aminoto, seorang Muslim Bumi Putra, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam punya 2 juta anggota, perkumpulan terbesar di India Timur. Aku orang Jawa pertama yang menjadi anggota Foxtrot dan lulusan Austria. Kakekku Cokro Negoro I pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Kakekku dari pihak lain, Kiai Hasan Besari, kiai yang terkenal, kiai yang mengajarkanku tentang nilai hidup sebagai orang Jawa. Gagasanku soal pemerintahan sendiri mendorong pergerakanku untuk memikirkan strategi kemerdekaan. Aku tidak mau ada kekerasan di depan mataku. Maka saat aku menjadi ketua sentral Sarekat Islam pada tahun 1917, aku memutuskan untuk kooperatif dengan Belanda dan duduk di Foxtrot sebagai wakil dari sentral Sarekat Islam untuk menyuarakan hak-hak rakyat pribumi dan melawan penindasan yang terjadi dengan jalan kooperatif dengan Belanda. Saya Semaun. Saya adalah pimpinan cabang Sarekat Islam Semarang. Saya tidak senang Pak Cokro mulai kooperatif dengan Belanda, bergabung dengan Volksraad. Jangan sampai Sarekat Islam menjadi seperti Volksraad yang hanya menjadi komedi omong. Kita di sini hanya akan membicarakan organisasi kita, Sarekat Islam. Saya sudah mulai tidak percaya, dan akhirnya banyak keputusan-keputusan kami dianggap bertentangan dengan sentral Sarekat Islam. Atas nama sentral Sarekat Islam, izinkan aku mengucapkan selamat datang kepada anggota-anggota Kongres pimpinan-pimpinan Abduling. Tanah ini sudah tidak sepantasnya dipimpin oleh negeri Belanda. Bahwa tanah ini sudah tidak sepantasnya dijadikan sapi perahan yang
dengan tidak pandang bangsa dan agama. Hal ini akan terwujud dalam 10 tahun. Menurut saya, jalan yang Pak Cokro tempuh begitu lambat dan berbelit-belit. Putusannya untuk bekerja sama dengan Belanda adalah keputusan yang keliru. Saya akan membuat organisasi sendiri, SI Merah. Saya pernah dituduh tersono melakukan korupsi uang sentral Syarikat Islam untuk kepentingan pribadi. Tidak, saya tidak pernah sedikit pun mengkorupsi keadilan. Karena keadilan bagi saya adalah nilai tertinggi yang harus diperjuangkan. Buktikan jika saya mengkorupsi untuk kepentingan pribadi. Sejauh saya berjalan hingga hari ini, saya berjalan untuk kemerdekaan dan keadilan, dan bukan untuk kepentingan saya pribadi. Juga perpecahan yang terjadi dalam organisasi yang saya bangun tidak menjadi persoalan asal mereka tetap memperjuangkan hal yang sama demi kemerdekaan. Pikiran Pak Cokro tentang pemerintahan sendiri telah membawa saya dalam seluruh pergerakan dan perjuangan saya untuk kemerdekaan pula. Penindasan dan kesengsaraan kaum pribumi menjadi bensin terbanyak dalam perjuangan. Seluruh tulisan dan gagasannya menyulut ideologi kepada kami para murid. Seluruhnya adalah demi keadilan. Pidato-pidatonya menginspirasi saya. Namun kami berbeda pandangan. Saya lebih mengutamakan pada landasan kebangsaan, bukan hanya untuk satu golongan. Saudara-saudara sekalian, Fajar Asia telah datang. Bangsa-bangsa baru Asia telah lahir, dan ibu pertiwi dari kelahiran bangsa adalah persatuan dan semangat sebagai suatu Indonesia. Persatuan dan semangat saudara-saudara, semangat yang nantinya akan membawa anak cucu kita untuk mengenal hari kelahiran sebagai bangsa ini. Di tengah perjuanganku untuk kemerdekaan, istriku harus berpulang. Untuk beberapa waktu, kapuk putih harus menjadi penutup telinga dan hidungnya. Istriku, terima kasih telah membantu menjahitkan kapuk dan bantal ini. Anak-anakku, mari melanjutkan perjuangan ini hingga kita menemukan kemerdekaan dan keadilan di tanah kita sendiri. Jangan penjarakan Pak Cokro! Itu Pak Cokro! Itu Pak Cokro! Jangan penjarakan Pak Cokro! Lindungi raja Jawa kita! Jangan penjarakan Pak Cokro! Itu Pak Cokro! Jangan penjarakan Pak Cokro! Itu Pak Cokro! Itu Pak Cokro! Jangan penjarakan Pak Cokro! Jangan hancurkan semua ini dengan kekerasan. Sekalipun kita memiliki kekuatan untuk itu,
aku akan berjalan sendiri ke pengadilan. Akan membuktikan bahwa tidak ada penjara yang sanggup untuk memenjarakan kebebasan dan harapan. Tidak ada peluru dan pengadilan yang sanggup untuk menahan hak-hak dan keadilan kita. Mari wujudkan cita-cita bersama kita, mendirikan pemerintahan sendiri di zaman baru dengan hukum dunia. Bila pikiran sudah dan kepala selalu tegak, bila pengetahuan telah bebas, bila akal jernih tidak kehilangan jalannya menuju gurun pasir yang menjemur dari kebiasaan yang mati, bila jiwa darahku ke depan olehmu menuju pikiran dan tindakan yang selalu meluas menuju surga kebebasan. Negeriku bangkit. Ya Allah, masihkah aku di kiblatmu ketika Engkau bawa aku dari penjara satu ke penjara lain? Tuan-tuan hakim, begitu banyak orang bangsa Belanda yang tidak mengetahui kesengsaraan rakyat Indonesia. Begitu banyak bangsa Belanda yang mengira bahwa rakyat Indonesia itu senang kehidupannya. Meskipun demikian, tuan-tuan hakim, tidak kurang pula orang-orang pandai bangsa Belanda yang menunjukkan kesengsaraan ini dalam buku-buku, karangan-karangan atau pidato-pidato. Tidak kurang kaum terpelajar bangsa kulit putih yang mengakuinya. Kesengsaraan rakyat Indonesia harus diakui oleh siapa saja yang mau menyelidikinya dengan hati yang bersih. Kesengsaraan rakyat Indonesia itu bukan omong kosong, tuan-tuan hakim, atau hasutan dari kaum penghasut. Kesengsaraan itu adalah suatu kenyataan atau realitas yang gampang dibuktikan dengan angka-angka. Lagi pula, tuan-tuan hakim, adanya kelebihan-kelebihan ekspor itu saja yang juga bukan omong kosong, melainkan suatu barang yang nyata oleh adanya angka-angka statistik. Adanya hal bahwa negeri Indonesia itu lebih banyak diangkut kekayaan keluar daripada dimasukkan. Adanya hal itu saja sudah cukup bagi siapa yang mempunyai sedikit pengetahuan tentang ekonomi, bahwa di sini keadaan adalah miring, bahwa di sini tidak ada keseimbangan. Dan bukan saja keadaan itu miring, tuan-tuan hakim. Tuan-tuan hakim, bukan saja ada tidak seimbang, tapi oleh sebab kelebihan-kelebihan ekspor itu makin lama makin besar, keadaan miring itu akan makin lama juga makin miring, tuan-tuan hakim. Tidak seimbang itu makin lama juga makin tidak seimbang,